Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk yang memegang kitab yang bernama Al-Muqaddimatul Hadramiyah fi Fiqhi Sadati Syafi'iyah, itu bisa dibuka pada halaman 7. Qala radhiyallahu anhu, kitabut toharah, pembahasan tentang toharah. Seluruh bab fiqih pada pertemuan yang lalu pasti membicarakan tentang fiqhul ibadat, yang membicarakan tentang ibadah yang diawali dari toharah, wudu, mandi, sholat, sampai pelaksanaan ibadah haji. Apa itu toharah? At-toharah lughatan an-nazafah wal khulus minal adnasil hissiyah wal ma'nawiyah. Toharah itu artinya adalah kebersihan dan kesucian dari kotoran-kotoran yang bersifat konkret ataupun kotoran-kotoran yang bersifat abstrak. Kotoran-kotoran yang bersifat hissiyah atau konkret, seumpama najis-najis yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Sedangkan toharah dengan makna maknawiyah atau sesuatu yang abstrak, yaitu mensucikan diri dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, seperti sifat ujub, sombong, iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Itu makna toharah secara lughatan. Wa syar'an at-taharah rab'u hadatin au izalatu najisin. Sedangkan toharah secara istilah syara, istilah agama, toharah itu artinya adalah membersihkan sesuatu yang terkena najis atau membersihkan dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Seumpama dalam riwayat Sahihain Al-Imamul Bukhari wa Muslim terdapat satu hadits yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bul fa inna ammata adabil qabri minhu. Bebersihlah kamu sehabis buang air kecil, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya. Kata istanzihu adalah bentuk sigat fi'il amr dari akar kata istanzaha yastanzihu istinzahan. Istanzih, istanzaha, istanzihu. Bebersihlah kamu, baik itu tempat ataupun dari yang mengeluarkannya. Bersihkan tempat yang terkena dari bekas-bekas air kencing ataupun tempat yang mengeluarkan air kencing. Fa inna ammata adabil qabri minhu. Karena kebanyakan
siksa kubur itu adalah berasal darinya. Orang yang belum istinja secara sempurna, sehabis buang air kecil, tidak membersihkan secara sempurna, itu dapat mencegah kesahan sholatnya. Maka dalam kitab Thaharah kita diajarkan tentang tata cara istinja. Istinja imma bil ma wa imma bil hajar. Istinja itu menggunakan dua alat, boleh dengan batu, boleh dengan air. Dalam peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke kota Madinah, sebelum sampai ke Madinah, Nabi datang ke satu daerah di pinggir kota Madinah, yaitu daerah Quba. Sampai hari ini ada Masjid Quba, masjid-masjid yang dimuliakan. Salah satunya di Madinah selain Masjidun Nabawi, Masjid Qiblatain, Masjid Jumat, dan Masjid Quba, beberapa kilo dari Masjidin Nabawi. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi itu sampai ke satu daerah yang bernama Quba. Ketika berada di daerah Quba itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai manusia-manusia yang bertaubat dan manusia-manusia yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa ayat ini turun memuji penduduk-penduduk Quba. Maka Nabi bertanya, wahai penduduk Quba, ayat ini menceritakan tentang kemuliaan kalian. Beritahukan kepada kami dengan sebab apa kemuliaan itu kalian dapatkan. Maka penduduk Quba itu menjawab, kunna nastanji bil hajari wal ma. Di sini kami sejak dahulu setiap kali istinja langsung menggunakan dua alat suci, yaitu ainun najasah, najis yang masih tampak, najis yang masih berasa, najis yang dapat dirasakan. Maka kami tidak menyentuhnya secara langsung dengan tangan, tetapi kami menghilangkannya dengan batu. Maka setelah bersih najis itu tanpa terasa lagi, sisa-sisanya barulah kami membersihkannya dengan air. Maka dari sini alat bersuci itu boleh menggunakan batu, boleh menggunakan air. Wa kanal insanu yajuzul istinja'u bil hajari walau kana ala syatril bahri. Orang itu boleh istinja dengan batu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, walaupun dia berada di pinggir lautan atau berada di tengah-tengah lautan. Air begitu banyak, tetapi dia mau istinja dengan batu, boleh. Karena batu itu bagian daripada salah satu alatul istinja, alat-alat untuk istinja. Maka sehabis kita buang air kecil, istinjanya buat air kecil itu, buang air kecil itu dikenal dengan istibra. Dan istibra itu terbagi menjadi 3 macam: as-satru, wan-natru, wan-nahnahatu. Apa itu istibra? Kalau bahasa orang Betawi itu istibra artinya nirisin. Dengan cara apa? Seumpama dia berdehem, atau dia tekankan perut bagian bawah sambil bersuara
begitu. Nah, itu namanya istibra. Makanya waktu kita kecil dahulu, waktu saya masih kecil-kecil dulu, setiap kali berwudu di musola, itu orang tua dulu di kamar kecil itu terdengar suara dehem. Ternyata pas sudah besar-besar, oh kita tahu ini bagian fikih, dan fikihnya sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i, fikih madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau yang beda-beda, oh mungkin itu mereka berpendapat dengan madhab yang lain, dan tidak ada masalah itu selama dia bersandar kepada 4 madhab yang ada. Oh silahkan aja, kita nggak perlu memperbesar-besarkan perbedaan. Oh saya madhabnya Maliki, oh saya madhabnya Hanafi, oh saya madhabnya Hambali, oh saya madhabnya Syafi'i. Maka kita cari persamaannya, bukan diperbesarkan perbedaannya. Dahulu selama kita mendengar orang tua dulu sehabis buang air kecil, itu ada suara kita dengar. Oh, ternyata itu bagian dari istinja dalam proses istibra, untuk nirisin air kencing sehabis buang air kecil. Dan setelah dehem, nggak cukup hanya dehem, tetapi ada proses selanjutnya adalah as-satru wan natru wan nahnahatu. Untuk laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sehabis buang air kecil, dia membuka, mohon maaf, kemaluannya bagian depan itu sudah steril. Tapi seorang laki-laki mungkin kita merasakan terkadang kalau lagi ruku atau kalau lagi sujud, itu ada bahasa namanya ngecerit gitu, ngecerit, ceret, ngecerit. Nah, kira-kira bahasa Indonesia yang baik ngecerit itu apa itu kira-kira tuh? Ya suka keluar dikit, ceret. Kalau proses istibro'nya belum sempurna, itu bisa membatalkan sholat. Seandainya dia sudah istibro secara benar dan sempurna, ternyata masih ngecerit juga, itu ma'fu alaih, dimaafkan. Namun seandainya istibro'nya belum sempurna, ketika ruku mengeluarkan sedikit, cert, nah itu bisa membatalkan sholatnya. Maka untuk melewati proses istibro' yang benar, ada as-satru wan natru wan nahnahatu. Kemaluannya diurut 1, 2, 3. Lalu bagian helmnya disentil 3 kali. 1, 2, 3. Baru kemudian disiram. Itu yang disebut dengan ala sabilil ihtiyat, untuk jalan kehati-hatian dalam beribadah. Ketika sedang melewati satu daerah di pinggir kota Madinah, Nabi itu melihat 2 kubur yang sedang merasakan adab yang besar, tapi bukan dengan sebab dosa besar. Huma yu'addabani bi'adabin syadidin wa laysa bidambin kabirin. 2 kubur itu, kata Nabi, sedang merasakan siksa yang besar, tapi bukan dengan sebab dosa besar. Ahaduhuma lam yastanzihu bil bauli wal akharu yamshi bin namimah. Kubur yang satu sedang mendapatkan adab. Ini riwayatnya sahih Al-Imamul Bukhari wa Muslim. Kubur yang satu, kata Nabi, sedang mendapatkan adab yang keras. Sebabnya adalah tidak ada kehati-hatiannya dari lantaran sehabis buang air kecil.
Yang kedua, meringankan dosa mengadu domba atau dosa-dosa namimah. Dalam hadits yang lain, Nabi katakan, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang suka mengadu domba. Abghadul ibadi ilallah al-aladul khasim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah manusia yang hidupnya itu selalu gemar bermusuh-musuhan. Bahasa gampangnya, orang yang demen banget berantem. Kalau dia memiliki satu masalah dengan seseorang, maka dialah yang paling keras permusuhannya. Dialah yang paling aktif pertentangannya dan perselisihannya. Itu manusia yang paling dibenci oleh Allah. Jadi yang satu, kata Nabi, ini nggak hati-hati kalau habis buang air kecil. Bekas buang air kecilnya tidak disiram dan tidak membersihkan kemaluannya sehabis daripada buang air kecil. Itu masalah sepele. Dia ringan-ringankan, akhirnya mendatangkan adab yang besar. Maka Nabi mengambil 2 pelepah korma, dipotong menjadi 2, yang satu ditancapkan, yang satu lagi ditancapkan. Kata Nabi, selama pohon kurma ini basah, mudah-mudahan dapat meringankan siksanya. Nah, dalam ilmu mantik balaghah ada yang disebut dengan natijah, kesimpulan akhir. Kalau pelepah korma berdasarkan hadis fi'liyahnya Nabi, karena hadis ada yang disebut dengan hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Nabi berucap, nah itu namanya hadis qauliyah. Nabi tidak berucap tapi berbuat, hadis fi'liyah. Nabi menetapkan satu hukum, takririyah. Kaidah usul fiqh mengatakan, wa haditsul fi'liyah aqwa min haditsil qauliyah. Hadis yang berupa perbuatan Nabi itu lebih kuat untuk dijadikan hujjah ketimbang hadis yang bersifat qauliyah, ucapan. Perbuatan Nabi mengambil pelepah korma lalu dibagi 2. Pohon korma yang basah ditancapkan di satu kubur, yang satu ditancapkan di satu kubur yang satu. Kata Nabi, selama pohon korma ini masih basah, maka Allah akan meringankan siksanya. Kalau pohon korma itu bisa meringankan siksa, kalau pelepah korma yang basah bisa meringankan siksa, bagaimana lagi kira-kira dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Kalimat-kalimat tasbih, zikir-zikir yang dihadiahkan untuk orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Baik, halaman 7. Yasihhu rab'ul hadathi, la yasihhu rab'ul hadathi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Tidak sah menghilangkan hadas atau membersihkan najis kecuali dengan sesuatu yang disebut dengan air. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi'aitu la yusamma ma'an bimukhalitin tahirin yastagnil ma'u anhu lam tasihhat taharatu bihi. Maka apabila air itu berubah rasanya, warnanya, dan baunya dengan perubahan yang sangat sehingga tidak lagi disebut dengan nama air, lantaran bercampurnya air itu dengan benda-benda yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air, maka tidak sahlah bersuci dengannya.
ada ma'ul mutlak, ada ma'ul musta'mal, ada ma'ul musyammas, ada ma'ul makruh. Ma'ul mutlak artinya air yang suci dan mensucikan. Al-ma'ul mutlak ma'un tohirun mutahhir. Yang disebut dengan air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Dikatakan suci, suci jenis air itu mensucikan, dapat menghilangkan hadas, dapat mengangkat hadas. Itu yang disebut dengan ma'ul mutlak. Ada air suci namun tidak mensucikan. Sumpama air kopi, air teh itu air suci namun tidak dapat mensucikan. Ada ma'ul musta'mal, air yang suci namun tidak dapat juga mensucikan, karena air itu bekas digunakan untuk basuhan-basuhan yang wajib. Seumpama dia berwudu menggunakan air hanya 1 ember saja atau 1 bak saja dengan air yang tidak mengalir. Seandainya dia berwudu dan cipratan air itu jatuh kepada ma'ul qalil, air yang sedikit, maka hukum air itu disebut dengan hukum air mustakmal. Suci dia, tapi tidak mensucikan. Sehingga ketika kita berwudu adalah menggunakan al-ma'ul jari, air yang mengalir. Seumpama di keran, atau seumpama air itu banyak, lebih daripada 2 kullah. Ukuran 2 kullah, jika memiliki ina atau bejana-bejana, panjangnya adalah 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm, maka itulah yang disebut dengan ma'u al-kathir, air yang banyak, air yang lebih daripada 2 kullah. Ada najis yang dimaafkan di air namun tidak dimaafkan di pakaian. Ada najis yang dimaafkan di pakaian namun tidak dimaafkan di air. Ada najis yang dimaafkan pada air dan dimaafkan pada pakaian. Ada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, tidak dimaafkan di air. Yang pertama, an-najasatul lati yu'fa fil ma'i wa la yu'fa fil thawbi. Ada hukum najis yang apabila najis ini jatuhnya ke air, maka air itu menjadi air yang najis, tidak dimaafkan. Tetapi ketika najis itu menempel di pakaian kita, maka jika kita sedang sholat terkena najis tersebut, sholatnya tetap sah. Najis apa itu? Qalilud dam, darah yang sedikit. Seumpama darah sedikit jatuh ke air yang sedikit, ke gelas kita, jatuh air darah yang sedikit mengenai air yang sedikit, maka hukum air tersebut berubah atau tidak, maka air itu sudah menjadi najis. Namun seandainya ketika darah yang sedikit itu mengenai pakaian kita, seumpama dia luka yang sedikit mengeluarkan darah, atau seumpama ada dia sedang sholat digigit oleh nyamuk, ketika dia tepak nyamuknya terjatuh, ternyata darahnya menempel di pakaian kita, darah yang sedikit dimaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada najis yang tidak dimaafkan di pakaian namun dimaafkan di air. Apa itu? An-najasatul maitatul lati laisat laha damun sailatun. Binatang-binatang yang memiliki darah yang tidak mengalir.
serangga-serangga kecil, apakah lalat, nyamuk, semut, dan lain sebagainya. Seandainya itu lalat yang masuk ke air, kopi kita, teh kita, air minum kita, kemasukan lalat, hukum air itu tetap suci dan mensucikan. Bahkan kata Nabi, yang namanya lalat itu sayap yang satu racun dan sayap yang satu adalah sumber segala obat. Sehingga kopi kita, teh kita, air kita, seandainya kemasukan lalat, celupkan saja. Lalatnya dibuang, maka air itu tetap hukum suci dan mensucikan karena sudah steril. Dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubra li Syekh Al-Imam Ad-Damiri dikatakan, ahrasul asya'id dubab wa aqnaul asya'il ankabut. Binatang yang paling rakus berdasarkan penelitian adalah lalat. Itu lalat kenapa disebut dengan dubab? Karena terambil dari akar kata dabba yadubu dabban dubaban. Yang diusir balik, diusir balik, diusir balik. Kalau dia sudah merasakan dan mencium bau yang tidak sedap, walaupun diusir berkali-kali, pasti dia akan terus mengincar tempat yang sudah dia inginkan. Maka disebut dengan dubab, binatang yang paling rakus. Contoh, badan manusia sempurna, bagus, rapih dari ujung pala sampai jempolnya, bagus. Yang bagus nggak ditempelin. Pas ketika di jempolnya ada cantengan, bau, maka lalat itu yang diincer pasti cantengannya aja yang diincer. Yang ditempelin yang cantengannya aja, yang diincer yang bau aja, yang jelek aja. Kepalanya bagus, nggak ditempelin. Tangannya bagus, nggak ditempelin. Badannya bagus, nggak ditempelin. Ketika yang ada satu nggak bagus, cantengannya bau, itu terus yang diincer. Itu lalat begitu. Nah, terkadang manusia juga begitu. 1000 kebaikan itu menjadi hilang dengan sebab satu kesalahan. Manusia 1000 kali berbuat baik, hilang 1000 kebaikan itu dengan satu kesalahan yang diperbuat. Itu kalau begitu tuh disebut dengan manusia laler. 1000 kebaikan orang hilang. Kemarau 1 tahun habis dengan hujan 1 hari. Manusia laler namanya. Binatang yang paling rakus bidalilil istiqra, dengan dalil penelitian, adalah lalat. Wa aqnaul asya ankabut, dan binatang yang paling sabar, yang paling menerima adalah laba-laba. Bagian daripada sunnatullah. Ternyata binatang yang paling rakus menjadi santapannya binatang yang paling sabar. Lalat santapannya laba-laba. Coba lihat yang namanya laba-laba. Pernah dia menolong dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikejar-kejar di Gua Thur tuh, masuk ke dalam yang ukurannya begitu kecil. Seandainya itu orang-orang kafir Quraisy, dia menundukkan kepalanya saja, kelihatan kalau ada orang di situ. Tapi dia nggak melakukan itu. Kenapa? Karena dia berkeyakinan kalau ada orang di dalam, pasti sarang laba-laba hancur. Dan juga ada di kanan kirinya burung dara yang sedang bertelur. Kalau ada orang, pasti burung daranya terbang, kemudian sarang laba-laba hancur, pasti nggak ada orang, sehingga pergi. Padahal di situ ada Nabi kita dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat sejenak
ketika berada di Gua Thur itu, Abu Bakar ketakutan dan berkata, bagaimana kita ini ya Rasulullah? Nabi menenangkan dengan kalimat, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nggak usah takut, Allah bersama kita. Dan kejadian yang sama ketika 70.000 Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun. 1 juta pasukan berkuda, 1 juta pasukan berjalan kaki, 1 juta pasukan lengkap dengan panah-panahnya. 3 juta pasukan Fir'aun mengejar 70.000 kaum Bani Israel. Maka berhujung di pantai Laut Merah. Di hadapannya laut, di belakangnya pasukan Fir'aun. Maka orang Bani Israel itu berkata, ya Musa, inna lamudrakun. Kita mau cari jalan keluar kemana wahai Musa? Pasti kita binasa. Di belakang tentara Fir'aun lengkap ingin membunuh kita. Kemudian di hadapan kita Laut Merah, kita nggak punya jalan. Ya Musa, inna lamudrakun. Binasa kita, binasa kita. Apa jawab Nabi Musa? Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama kita Allah Tuhan kita yang akan menyelamatkan kita. Coba bapak-bapak perhatikan. Kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sama, ucapannya adalah Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Menyebutkan kata Allah dulu, baru kita. Allah bersama kita. Sedangkan Nabi Musa, inna ma'i rabbi. Bersama kita Allah. Membelakangi penyebutan nama Allah dan mendahulukan penyebutan kita. Kalau Nabi kita berkata, Allah bersama kita. Nabi Musa berkata, bersama kita Allah Tuhan kita. Ini dalam kajian ilmu tafsir disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perkara kecil tapi dilakukan oleh orang besar, itu jadi masalah besar. Perkara kecil tetapi dilakukan oleh orang besar, itu akan jadi masalah besar. Contoh masalah kecil, kayak kita kentut, itu kan masalah kecil itu, karena yang melakukan kita orang kecil, nggak jadi masalah. Ya kita kan kentut udah biasa, itu nggak masalah. Ya di depan suami kita, di depan istri kita kan udah berat aja, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Tapi ketika masalah kecil itu dilakukan oleh orang besar, seumpama ada seorang pejabat besar, gubernur, dia sambil berjalan, sambil buang angin, sambil kentut, itu jadi masalah besar. Oh, bisa jadi viral itu. Seorang pejabat, seorang gubernur jalan sambil kentut, oh jadi viral. Masalah kecil bisa menjadi besar jika dilakukan oleh orang-orang besar. Itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Membelakangi penyebutan nama Allah dalam keadaan-keadaan terdesak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama kita Allah Tuhan kita. Sedangkan Nabi dalam keadaan yang terdesak, Nabi kita Muhammad tetap mendahulukan penyebutan nama Allah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maka dua perbedaan ini memberikan satu perbedaan dari dua umat
dari masing-masing dua nabi yang berbeda. Nabi Musa lantaran menyebutkan kita terlebih dahulu, baru nama Allah, umatnya baru ditinggal 40 hari 40 malam beliau akan menerima wahyu di Bukit Tur Sina, semenanjung Sinai di Mesir. Balik-balik semuanya sudah kafir, semuanya sudah menyembah patung anak sapi buatan Samiri. Balik-balik sampai marah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Allah Harun, sampai ditarik jenggotnya. Lu gak bisa ngurusin umat. Baru ditinggal 40 hari 40 malam semuanya sudah kafir, semuanya menyembah patung anak sapi buatan si Samiri. Nanti kita bahas siapa itu Samiri. Sedangkan Nabi kita ketika menyebutkan Allah bersama kita, mendahulukan penyebutan nama Allah, umatnya sudah ditinggal 1400 tahun lebih. Sampai hari ini masih banyak yang beriman. Sampai hari ini masih banyak yang cinta kepada beliau, mensyiarkan ajaran beliau, mengagungkan dan menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan min babi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kita melihat siapa itu Samiri. Samiri nama lain dari seorang yang nanti akan mendapatkan gelar Dajjal. Baik Samiri ataupun Dajjal itu juga nanti akan mendapatkan gelar Al-Masih. 3 gelar didapatkan oleh satu nama orang yang bernama Musa bin Syam'un. Kalau Nabi Bani Israel namanya Musa bin Imron, cuman gak ditambahin Sidup gitu, enggak. Musa bin Imron aja, Musa bin Imron. Ada Musa bin Imron, ada Musa bin Syam'un, sama-sama Musa. Musa inda lughatil Ibraniyah Mausya, wa inda lughatil Arabiyah bimakna lughatil ma. Kenapa sama disebut dengan Musa? Karena adalah orang yang ketika bayi terombang-ambing di atas air, sehingga disebut dengan Musa, artinya anak air. Nabi Musa waktu baru lahir dicemplungin ke laut sungai Nil, terombang-ambing di atas sungai berhari-hari, lalu diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Sedangkan Musa bin Syam'un waktu dia baru lahir, kampungnya diazab oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, semua binasa, nggak tersisa kecuali seorang bayi yang baru terlahirkan terombang-ambing di atas lautan. Maka disebutlah dengan Musa bin Syam'un, sama-sama Musa. Yang ini Musa bin Syam'un, yang ini Musa bin Imron. Maka setelah terombang-ambing, Musa bin Syam'un diselamatkan oleh yang bernama Malaikat Jibril, Ra'isul Malaikah. Dirawat, dijaga di pulau terpencil, diajarkan ilmu, diadatkan zikir, diajarkan cara beribadah kepada Allah. Musa yang dibesarkan oleh Malaikat Jibril, besarnya menjadi orang kafir, besarnya menjadi Dajjal. Sedangkan Musa bin Imron yang ketika terombang-ambing di laut di sungai Nil diselamatkan oleh seorang perempuan yang bernama Asiyah, istrinya Fir'aun, lalu dibawa ke istananya Fir'aun, dirawat, dibesarkan oleh orang kafir, tapi besarnya menjadi seorang rasul.
Makanya ada satu bait syair yang mengatakan wa musalladhi rabbahul kafir wa musalladhi rabbahul kafiru mursalu wa musalladhi rabbahul kafiru dajjalu. Ada Musa yang dirawatin sedari kecil oleh orang kafir, gedenya jadi rasul. Musa bin Imran yang ngerawatin Fir'aun orang kafir, tapi gedenya jadi rasul. Dalam lingkungan kekufuran, kemusyrikan, tapi tetap gedenya menjadi rasul. Wa Musa alladhi rabbahul kafiru mursalu. Musa yang diurusin sama orang kafir, gede dalam lingkungan kafir, besarnya jadi rasul. Musa bin Imran. Wa Musa alladhi rabbahul kafiru dajjalu. Ada Musa yang diurusin dari kecil sama malaikat Jibril, tapi gedenya jadi dajjal. Itu menandakan bahwa kalau hari ini kita dalam keadaan baik, soleh, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaikan, tanamkan di dalam hati kita, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Karena kita tidak akan pernah mengetahui akhir kehidupan kita, apakah wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu buktinya. Musa yang diurusin sama orang kafir, gedenya jadi rasul. Musa yang diurusin oleh malaikat Jibril, gedenya jadi dajjal. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, berikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada 5 menit. 1-2 pertanyaan jika ada, silahkan. Ada yang mau bertanya? Tadi dijelaskan bahwa sudah memulihkan secara keseluruhan, tapi masjid gitu ya. Nanti tetap bisa sehat, halal ya. Kalau sebaliknya kalau suara angin walaupun kecil. Ya. Sama Pak. Suara angin, ya. Buang angin. Ya. Baik, udah. Sekali lagi, proses buang air kecil kalau sudah melewati istibro secara benar, yaitu istibro salasah asatru wan natru wan nahnahatu. Istibro itu terbagi 3. Yang pertama ngeden dulu lalu diurut 3 kali, 1, 2, 3. Yang kedua disentil helmnya, 1, 2, 3, baru kemudian disiram. Itu proses istibro. Dia sudah lewatin proses itu, ternyata pas lagi ruku ngecerit, ceret. Saya masih bingung tuh bahasa Indonesia yang baik, ngecerit itu apa ya kira-kira itu? Apa tuh kira-kira penemuan bahasa Indonesia yang baik? Ngecerit gitu. Bahasa Indonesianya apa tuh kira-kira? Iya begitu dah, ya begitu dah. Ngecerit dikit, ceret. Nah, dia udah ngelewatin proses istibro yang benar, sah sholatnya, walaupun masih ngecerit. Tapi kalau buang air kecilnya asal-asalan, istinjanya asal-asalan, ia belum selesai, udah bangun. Karena kita disunahkan itu buang air kecil itu dalam keadaan nongkrong. Itu yang sunnah. Coba dalam ilmu kedokteran. Penyakit prostat
Itu lantaran dari bekas kandungan-kandungan garam yang ngeplek di saluran buang air kecil, sehingga bertumpuk seolah-olah dia berlumut, sehingga buang air kecilnya itu sakit. Itulah penyakit prostat. Atau sehabis melakukan hubungan badan, dia tidak membersihkannya, tidak buang air kecil. Nanti ke depan dalam ilmu fikih yang akan kita bahas, orang yang sehabis melakukan hubungan badan bukan hanya membersihkan kemaluan, sunnahnya adalah dia kencing. Tujuannya betul, karena mani itu lengket. Ketika dia sehabis melakukan hubungan badan, dia kencing, itu seperti dibersihkan. Karena kalau air kencing berasal dari kantong kemih, kalau mani itu dari tulang sulbi, dan dia lengket. Kalau terus begitu, sehabis melakukan hubungan badan, tidak membersihkan kemaluannya, itu awal penyakit prostat. Karena bahasanya selangnya penuh dengan lumut. Sehingga ketika kita buang air kecil, sunnahnya jongkok. Kalau jongkok itu benar-benar steril. Beda dengan orang yang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu nggak kurang steril. Tapi kalau dia nongkrong, bahkan waktu nongkrong, buang air kecil, buang air besar adalah memberatkan kaki kiri. Kaki yang kanan dientengin. Kaki yang kiri ditumpukan, diberatkan, kaki yang kanan dientengin. Itu benar-benar dapat mensterilkan dari segala macam penyakit-penyakit. Sehat lambungnya, bersih tuh saluran pencernaannya. Dengan sebab menekankan satu kaki yang kiri dan meringankan kaki yang kanan. Ini boleh diteliti dalam ilmu kedokteran dan sudah terbukti kesehatannya. Maka kalau orang yang kencingnya asal-asalan, istibroknya asal-asalan, istinjaknya asal-asalan, pas lagi ruku ngecerit, batal sholatnya. Karena ada najis di pakaiannya. Syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat dari segala najis. Berarti dia menanggung najis, batal sholatnya itu. Satu, itu masalah buang air kecil. Kalau masalah buang angin, apakah sama seperti itu? Ada ngecerit sedikit atau tidak? Maka dalam hadis itu yasma'u fusaton au durratan. Ada buang angin yang tidak bersuara namun memiliki bau, namanya fusat. Ada buang angin yang tidak memiliki bau tapi memiliki suara, namanya durrat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata malaikat, ngapain sih nyiptain manusia? Ntar juga bakalannya saling menumpahkan darah. Kata Allah, kalau emang ente lebih pintar dari manusia, Adam, tanya nama-nama kepada para malaikat. Sampai ujungnya Nabi Adam itu, coba jelaskan wahai malaikat, apa itu fusat, apa itu durrot? Nggak ada yang bisa jawab malaikat. Sehingga mengakui kecerdasan Nabi Allah Adam. Dan mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat salah satu pertanyaan Nabi Adam, apa itu pusat, apa itu durlot. Dia nggak paham malaikat. Pusat itu adalah buang angin yang hanya bersuara, pusat. Sehingga dalam bahasa kita tuh kentut yang kagak bersuara, itu pusat. Tanpa bersuara, tapi memiliki bau, itu serangan pajar tuh. Bunyinya nggak ada, tapi baunya dirasakan oleh semua orang. Pusat. Itu kentut yang memiliki bau, tidak bersuara, namanya pusat.
Kalau kentut yang memiliki suara namun tidak memiliki bau, namanya durrot. Makanya kita nyebut dengan bahasa dret, dari kata durrot. Kalau kita ada rasa-rasa saya buang angin atau tidak, maka teruskan sholatnya sampai kata Nabi dia mencium bau atau mendengar suara. Selama tidak mencium bau, selama tidak mendengar suara, lanjutkan sholatnya, sah sholatnya. Cukup ya. Biar nanti ada pertanyaan terus, kita cukupkan sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.